Usai pertandingan, Arhan juga terlihat tak menghampiri istrinya. Padahal biasanya Arhan selalu datang kepada Azizah dan memberikan pelukan serta kecupan hangat untuknya. Meninggalkan kasus viral kematian gadis penjual gorengan yang tewas diduga dibunuh dan diruda paksa, pada kenyataannya pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja tanpa pandang bulu. Bahkan sejumlah pesohor papan atas negeri ini juga pernah mengalaminya, seperti yang dialami artis cantik dan serba bisa Prilly Latukonsina. Ya, Prilly pernah berang saat mendapati fotonya diedit dan dijajarkan dengan foto seorang wanita yang tidak berbusana. Tidak tinggal diam, artis kelahiran Tangerang 15 Oktober 1996 ini pun akhirnya membawa kasus ini ke jalur hukum untuk menepis semua tuduhan miring yang menyasarnya. Awalnya aku memang santai, tidak mau melaporkan, tapi ternyata tindakan dia mengedit foto aku jadinya memancing yang lain, memancing orang-orang yang lain untuk berpikiran negatif sama aku, sampai akhirnya aku difitnah. Sudah tidak menjaga kesucian aku lagi sebagai wanita, akhirnya itu tersebar luas di sosial media, akhirnya jadi membuat fansku saling berantem, dan itu kan akhirnya merugikan sekali kan buat aku. Dan aku takutnya untuk orang awam yang tidak tahu apa-apa mempercayai berita negatif itu, akhirnya aku memutuskan untuk melaporkan. Ada 2 orang yang dilaporkan. Karena sekarang yang paling keterlaluan dan paling memunculkan dampak negatif. Jadi menurut aku kayaknya kalau misalnya aku nggak klarifikasi atau aku nggak lapor, nggak akan jerak deh. Bagaimana sih namanya seorang ibu ya? Saya lihat foto anak saya gitu yang sebenarnya memang bukan real, bukan anak saya. Tapi yang komen-komen yang haters yang kelewatan itu kan kita juga sebagai orang tua sakit ya baca-bacanya. Menjadi korban pelecehan seksual juga pernah menyasar Pradikta Wicaksono atau lebih dikenal dengan nama panggung Dikta. Ya, sebagai anak panggung, mantan vokalis grup band Yovie and Nuno ini pernah menjadi korban pelecehan seksual. Dikta mengalami pelecehan usai tampil mengisi sebuah acara. Ya, pelaku secara terang-terangan melecehkan Dikta saat turun dari panggung. Akibatnya, Dikta sempat kesakitan dan bahkan hingga tersungkur. Dikta. Kenapa harus nggak enjoy gitu? Kenapa orang harus takut? Kesian saya bilang. Nggak tahu lah ngapain. Kita nggak ada yang tahu kok gitu. Kita aja nggak tahu. Sementara Al Ghazali, putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianti juga pernah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru les private-nya yang justru sudah sangat dikenal dan dipercaya oleh keluarganya. Kejadian menjijikkan itu dialami Al saat ia menginap di rumah sang guru les untuk menonton Piala Dunia. Alih-alih mengakui perbuatannya, sang guru justru mengelak dan berdalih jika Al saat itu hanya bermimpi. Pengen tahu? Jadi habis nonton World Cup, temennya kan sering nginep. Ya tidur berdua, kasur emang kayak biasa lah, kayak guru-guru biasa. Terus aku udah jam berapa tuh, jam 6 pagi, aku udah mau tidur, kan masih merem, masih belum tertidur kan, masih belum lelap. Terus dia ngendus-ngendus badanku semua. Nah, tidur muncul. Oh my god. Terus dia ngendus-ngendus lagi tuh sama dia mau masuk ke sini. Oh my god. Langsung aku gini. Lu kenapa lu mimpi buruk gitu. Kira aku mimpi buruk. Malah aku tahu banget jelas persis itu, aku ngerasain.
untuk menghadapi pelaku pelecehan itu memang kita harus menunjukkan sikap berani, sikap tegas gitu ya, untuk memastikan bahwa kita punya daya, punya keberanian untuk melawan. Karena semakin kita menunjukkan sikap lemah, sikap tidak berdaya, semakin pelakunya akan berani untuk melakukan itu secara berulang atau mungkin lebih lagi gitu ya tingkat pelecehannya. Murka dan geramnya Celine Evangelista saat anak-anaknya disebut-sebut oleh istri Stefan yang baru, Ria Andrews, hingga Aziza Arhan yang muncul perdana bersama setelah isu miring rumah tangganya. Jadi kumpulan berita viral para selebritis. Tapi benarkah perlakuan Arhan tak semanis sebelumnya? Benarkah rumah tangganya benar-benar bermasalah? Murka anak-anaknya disebut-sebut oleh istri Stefan yang baru, Celine Evangelista langsung ungkit iuran sekolah yang belum dibayar Stefan. Pemirsa silat RCTI, kabar mengejutkan hadir dari Celine Evangelista. Pasalnya, ia tengah berkonflik dengan Ria Andrews, istri baru dari mantan suaminya Stefan William. Hal itu bermula saat Ria menjawab pertanyaan warganet bahwa dirinya sudah bertemu dengan buah hati Celine, Koa dan Cio. Ia pun turut menggambarkan bahwa keduanya sangat akrab dengan Noah yang merupakan anaknya dan Stefan. Hal tersebut ternyata memancing emosi Celine yang tidak terima Ria membawa-bawa nama anaknya. Sambil mengutarakan rasa kesalnya, Celine mengaku tidak habis pikir mengapa dari sekian banyak pertanyaan Ria menjawab tersebut. Tidak berhenti di situ, Celine memberi peringatan agar jangan pernah mengganggu atau mengusik dan melibatkan anak-anaknya. Ia bahkan menyentil iuran sekolah anaknya yang tidak kunjung dibayarkan oleh mantan suaminya. Lu punya berapa ratus pertanyaan, kenapa mesti lu jawab yang itu? Lu punya berapa ratus pertanyaan, kenapa mesti lu jawab yang itu? Gara-gara orang yang kurang bijak dalam bersosial media ya, mau jadi artis, mungkin dia pengen berlangganannya banyak viewersnya, kagak mikirin mending jadi donatur. Jadi donatur juga kagak, yang ada gue donasi tuh buat dia, yang ada gue donasiin tuh duit jatah anak gue tiap bulan, lo ambil dah tuh ya, lo ambil deh tuh waktunya, lo ambil semuanya, asal jangan lusik dan jangan lusik ganggu-ganggu anak gue, asal jangan lusik dan jangan lusik ganggu-ganggu anak gue. Ampun dah gue, udah di blok, perkara minta bulanan dong di blok. Ya pasti ya kalau iniin anak pasti mellow sih ya. Segalanya dari mereka itu buat aku semuanya sih segalanya. Secara tegas, Celine pun menyinggung aturan perihal hak asuh dan mengatakan bahwa Ria membawa nama anak-anaknya hanya untuk mendapatkan pengakuan soal legalitas pernikahannya dengan Stefan. Tak mau jadi semakin berlarut, Stefan pun beraksi dengan membagikan foto surat dan cincin pernikahannya dengan Ria. Ia menjelaskan bahwa sudah menikah sejak tahun 2022 di salah satu gereja yang berada di Bekasi. Lu nggak bisa posting, nggak bisa foto, nggak bisa apapun kalau tanpa persetujuan yang punya hak asuh. Ya, ngomong dulu. Gue aja minta duit bulanan di blok nomor gue. Lu denger tuh baik-baik ya, lu sama keluarga lu dengerin nih baik-baik ya. Kenapa gue cari tahu ya? Already 2022. Ini negara Indonesia cuy. Yang nikahin lu dari gereja mana pendeta siapa? Ya, semua harus jelas surat-suratnya. Lu pikir bisa kebaktian tanpa ada surat tanda tangan, hah? Aku nggak mikirin lagi tentang diri aku sendiri sih. Sekarang yang aku pikirin dan prioritas aku adalah anak-anak aku dan kebahagiaan mereka, bukan lagi kebahagiaan diri aku sendiri. Aziza Arhan perdana muncul bersama setelah isu miring rumah tangganya. Benarkah perlakuan Arhan tak semanis sebelumnya? Berbeda dengan konflik Celine dan Stefan, setelah diterpa isu miring, Pratama Arhan dan Aziza Salsa
muncul ke publik dan pamer kemesraan usai laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia Selasa kemarin. Namun hal itu justru mendapat nyinyiran dari warganet. Azizah datang ke Stadion GBK bersama orang tua dan sahabatnya mendukung perjuangan Arhan bersama skuad Garuda. Tetapi yang jadi sorotan, ia biasanya memakai jersey dengan nomor punggung sang suami. Namun kali ini ia terlihat berbeda. Usai pertandingan, Arhan juga terlihat tak menghampiri istrinya. Padahal biasanya Arhan selalu datang kepada Azizah dan memberikan pelukan serta kecupan hangat untuknya. Kemudian di momen lainnya, Arhan dan Azizah menikmati kebersamaan di sebuah restoran setelah menyelesaikan pertandingan. Tidak sedikit warganet yang menyebut keduanya berbeda dan hanya berupaya agar terlihat harmonis. Saat ditemui awak media, Azizah pun enggan berbicara banyak, bahkan terkesan menghindar. Namun ia menegaskan bahwa laporan terhadap oknum yang membuat berita hoaks tentang dirinya masih terus berjalan. Tungguin aja prosesnya. Makasih ya. Gimana soal akun? Ya, ngeliat Arhan main ini malam ini seperti apa aja? Sedikit aja. Ngeliat Arhan main. Makasih. Ya. Indah Permatasari, istri multi talenta, urus rumah tangga hingga mencukur suami. Berbanding terbalik dengan Pratama Arhan dan Azizah Salsa, Indah Permatasari dan Arie Kriting justru mencuri perhatian lewat keharmonisan mereka. Seperti halnya baru-baru ini saat Indah membagikan momen dirinya memangkas rambut suami tercinta di rumah. Momen itu semakin berkesan karena putra mereka, Naka, pun ikut terlibat menjadi asisten kecil menggemaskan yang membantu ibunya. Melihat hal tersebut, tidak sedikit netizen yang menjuluki Indah sebagai emak-emak multi talenta. Selain mahir berakting dan berlaku sebagai ibu rumah tangga, ia kini menunjukkan bakatnya sebagai tukang cukur dadakan untuk sang suami. Hari ini aku menjadi tukang cukur. Pasien saya, Arie Kriting, luar biasa sekali. Bukan pasien, sebenarnya lebih kepada berasa korban. Punya perasaan seperti malu atau apapun sih. Kayak apa adanya nggak sih, maksudnya? Justru kayaknya tuh karena memang sesuatu yang normal kita lakukan selama bertahun-tahun, jadi kayak ya udah gitu aja gitu. Fitri Karlina, fans fanatik timnas Garuda, berburu foto dan tanda tangan hingga ke berbagai negara. Berita viral para selebritis ditutup oleh aksi Fitri Karlina. Euforia dukungan terhadap timnas Indonesia mengalir luar biasa dari berbagai penjuru, termasuk pedangdut Fitri Karlina. Kecintaan Fitkar terhadap para pemain bahkan sampai membuatnya sangat heboh saat akhirnya dapat bertemu. Seperti halnya setelah pertandingan melawan Australia Selasa kemarin, ia sampai rela datang ke hotel tempat skuad Garuda menginap bersama sejumlah pendukung lainnya. Fitkar terlihat begitu bersemangat dan bahagia saat berhasil mendapat kesempatan berfoto dan mendapatkan tanda tangan para pemain. Lewat unggahan di media sosialnya, Fitkar memang kerap membagikan momen saat dirinya hadir memberikan dukungan langsung kepada skuad Garuda. Bukan hanya saat bertanding di dalam negeri, namun juga di mancanegara seperti Qatar dan Arab Saudi baru-baru ini. Ia bahkan memiliki impian untuk membuat Hall of Fame seluruh pemain yang pernah membela tanah air.
Nice. Thank you so much. Thank you so much. You're so kind. Oh, you always supporting us. Wah, nanti bakal jadi clipping ini. Bakal jadi Hall of Fame di rumah nanti. Makanya kan ini belum semuanya nih. Karena aku yang kalau misalnya ada aku foto sama pemain itu benar-benar kalau mereka lagi benar-benar sangat luang waktunya, bahkan aku izin dulu kalau mereka nggak lagi buru-buru atau apa dan nggak mau, aku nggak akan maksain.